Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 10 pembelajaran bersama saya itu ada dua materi. Yang pertama tentang pemrograman dasar, yang keduanya adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, nanti di mana kita akan membahas 4 jam 4 jam untuk pemrograman dasar dan 4 jam untuk teknik komputer dan jaringan dasar. Nah, untuk saat ini adalah kita akan membahas satu dulu, yaitu pemrograman dasar. Nah, di dalam pemrograman dasar ini, pada dasarnya apa sih harus kalian kuasai, ataupun kompetensi apa yang akan kalian harus bisa. Oke, ini saya terjemahkan dulu. Yang pertama adalah ini ada sekitar ini ada sekitar 14 kompetensi dasar, artinya 14 kompetensi yang mana yang harus nanti kalian kuasai. Cuma tidak dalam 14 kompetensi dasar itu berarti dibagi dua, semester 1 dan semester 2, berarti satu semester 1 itu ada 7 kompetensi dasar ya yang harus kalian kuasai. Nah, dari 7 tersebut apa saja sih bagian-bagiannya? Saya tidak akan menjelaskan tentang materinya ke dalamnya apa, tapi saya jelaskan dulu saya belajar apa sih nanti di saat pemrograman dasar itu sendiri gitu loh. Nah, ini dia terus nanti saya bisa apa ya ketika saya sudah belajar dengan pemrograman dasar. Nah, ini nanti kalian lihat dulu di sini, nanti saya scroll ke bawah. Yang pertama itu ada menerapkan alur logika pemrograman komputer. Nah, nanti di sini sih ada beberapa tahapan. Biasanya sih ya menjelaskan algoritmanya. Algoritma itu apa sih? Terus sebelum masuk ke program itu kita harus menguasai apa dulu gitu kan. Nah, di sini kita membahas yang pertama itu tentang menerapkan alur logika pemrograman komputer, dan biasanya kita menjelaskannya itu algoritma pemrograman, terus flowchart, terus kita teksnya seperti apa. Nah, itu nanti kita bahas di apa namanya menerapkan alur logika pemrograman komputer. Nah, terus apa lagi sih Pak sebelum menerapkan alur logika pemrograman komputer? Nah, selanjutnya itu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, artinya kita pakai bahasa apa atau tools. Kalau bahasa kita tools, kalau tools itu berarti bukan berarti tool itu buat obeng atau bukan ya. Tapi kalau misalkan di dalam bahasa pemrograman tools itu adalah perangkatnya akan kita gunakan ya, perangkat lunak bahasa pemrograman yang kita bisa gunakan. Nah, gini, waktu itu saya pernah share pada saat MPLS ada beberapa bahasa pemrograman yang memang sudah familiar di luar ya. Di situ ada beberapa, Pak, itu ada nominalnya. Itu sebenarnya bukan nominal, artinya untuk saat ini ketika kita menguasai bahasa tertentu apa namanya, perusahaan tuh bisa ngereng harga, ibaratnya UMR lah gitu kan. Kalau UMR pabrik kan mungkin sama gitu. Cuma kalau yang di situ sesuai dengan kemampuan, semakin dia menguasai bahasa tertentu yang lebih tinggi, otomatis ya mungkin dia juga lebih budgetnya lebih tinggi. Cuma mereka pun sama, nggak semua orang itu langsung bisa bahasa pemrograman, otomatis dari dasar dulu ya. Kenapa dari dasar? Karena yang utama adalah dalam menguasai bahasa pemrograman itu adalah basicnya. Nah, basicnya ini yang diterapkan di algoritmanya atau dengan alur alur kerjanya ya. Ini memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Nanti biasanya Pak, terus perangkat lunak apa sih yang biasa kita gunakan? Nah, ada beberapa. Biasanya kita gunakan kalau dulu zaman saya masih kuliah itu pakai menggunakan yang namanya C++ ya. Sorry, C++ bukan Pijat++ ya. Bahasa C++. Yang keduanya yang kita akan gunakan adalah code block atau kode blok. Nah, itu adalah toolsnya ya, toolsnya. Walaupun di luar sana masih banyak lagi gitu kan, bahasa-bahasa yang lain itu hanya selingan saja. Nah, selanjutnya menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer ya. Nah, ini alur pemrogramannya karena gini,
Enggak, beda antara kita mengetikkan teks, sama dengan bahasa pemrograman. Jadi gini, kalau kita melakukan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman, itu ada aturan main. Ada yang namanya header, atau dengan istilahnya itu adalah bagian kepalanya, ada puternya, kakinya, put. Dan satu lagi adalah ada statementnya atau yang untuk menjalankannya. Karena di dalam ini bahasa apa namanya, bahasa pemrograman yang nanti akan diolah, nanti tampillah outputnya seperti apa, seperti itu. Ya, ini nanti alur struktur bahasa pemrogramannya. Yang selanjutnya, nah ini dia. Nah ini basicnya adalah menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Pak, ini apa sih? Tipe data, variabel, konstanta, nanti kita jelaskan satu-satu. Ya. Dan selanjutnya, menerapkan operasi aritmatika dan logika. Nah ini yang basic ini. Kalau soal aritmatika sudah tahu lah. Ya. Tambah, kurang, bagi, kali. Nah itu aritmatika. Kalau misalkan logikanya tidak jauh dengan fungsi if else, if bersarang. Ya, tuh. Dan satu lagi ada struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Ya, dari aritmatika, logika, terus lalu percabangan. Pak, percabangan itu apa sih? Ya nanti kita bahas. Ya, santai, santai dulu, santai dulu. Nah, ini satu lagi adalah struktur kontrol perulangan atau mengulang. Ya, setiap bahasa ini kita ngulang. Mungkin Pak, contoh sederhana seperti apa? Contoh yang paling sederhana adalah ketika kalian menginputkan nama lebih dari satu kali, tapi hasilnya banyak. Nah, seperti itulah. Ya, oke. Mungkin dari sini ya yang saya bahas itu ada sekitar 7 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Jadi sebelum kita masuk, ya sebelum kita masuk, otomatis saya jelaskan dulu tujuan kita mau ngapain, terus tujuannya seperti apa. Dan kalian artinya gini, saya bisa apa gitu ketika saya mempelajari bahasa pemrograman dasar. Oke, cukup sekian pembukaan dari saya. Ya, untuk step selanjutnya, untuk pemrograman dasar, bagi yang punya laptop, ya, diinstal dulu yang namanya code block, ya, kode block. Di sini saya sudah ada belum ya? Oh, di laptop satu lagi. Nanti kalian siapkan saja code block, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke, cukup sekian dari saya. Ini materi yang harus kuasai dari 3.7. Tadi kan sama ada kompetensi ada 14. Nih berarti ada untuk semester 1 ini sekitar ada 7 kompetensi dasar harus kalian kuasai ya. Dari menerapkan struktur kontrol pengulangan, terus percabangan, aritmatika, logika, terus variabel, terus dengan struktur bahasa pemrogramannya, terus memahami perangkat lunak yang akan kita gunakan, dan satu lagi melakukan alur logika pemrograman komputer ya, yang tadi dari bawah ke atas seperti itu ya. Mungkin nanti kita step by step dari 1, kedua, 3 sampai dengan seterusnya. Oke, cukup sekian dari saya ya. Bagi yang kalian masih ada yang belum paham, kalian boleh komentar nanti di classroom-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.